Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna? Alhamdulillah ya khair. Semoga kakak dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Amin Allahumma amin. Dan jangan lupa selama pandemi ini senantiasa menjaga kesehatan dengan mencuci tangan, mengkonsumsi makan bergizi, istirahat yang cukup, ya, dan olahraga teratur. Baik kakak-kakak semua, sebelum kita mulai KBM, alangkah baiknya kakak semua di sini mempersiapkan alat tulisnya untuk mencatat segala sesuatunya yang diperlukan. Kenapa? Karena dalam suatu hadis disebutkan bahwa ilmu itu harus diikat dengan suatu catatan. Begitu ya. Sebelum kita mulai KBM, kita awali pada pertemuan ini dengan baca isti'adzah dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke kakak, pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas sistem gerak pada manusia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sistem gerak pada tumbuhan, atau lebih tepatnya gerak pada tumbuhan. Oke, ada yang tahu apa perbedaan gerak hewan dan tumbuhan? Oke, gerak pada hewan dan tumbuhan tentunya berbeda. Sebagaimana kalian sudah pelajari pekan kemarin, gerak pada hewan atau pada manusia itu dia pindah dari satu titik ke titik yang lainnya, atau dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Sedangkan kalau pada tumbuhan, apakah sama seperti halnya manusia? Tentu tidak. Dia tidak pindah dari satu tempat ke tempat lain. Iya nggak? Iya. Bayangkan kalau Allah menciptakan tumbuhan, pindahnya seperti manusia, ya, dari satu tempat ke tempat yang lain. Serem ya? Kita bayangkan, kita mengandai-andai bahwa pohon mangga bisa pindah dari depan rumah kita ke belakang rumah kita. Serem kayaknya ya, begitu. Tapi alhamdulillah Allah tidak menciptakan hal tersebut pada tumbuhan, tapi hanya pada manusia. Itu kurang lebih perbedaan antara gerak tumbuhan dan hewan. Simpelnya secara biologi adalah gerak hewan itu sifatnya aktif. Sedangkan kalau gerak pada tumbuhan itu sifatnya adalah pasif. Betul sekali ya. Pada pembelajaran kali ini harapannya adalah kakak bisa mengidentifikasi macam gerak pada tumbuhan. Begitu ya. Oke, kita bahas apa sih gerak pada tumbuhan? Apa saja sih Ustazah? Gerak pada tumbuhan itu cuma ada dua, Kak. Yang pertama adalah gerak endonom. Yang kedua adalah gerak esionom. Ya, apa perbedaannya? Kita lihat. Perbedaannya adalah kita bahas yang pertama, gerak endonom. Gerak endonom ini adalah gerak yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam sel atau tubuh tumbuhan. Jadi, rangsangannya ini dari dalam, Kak. Endo itu artinya dalam, ya. Jadi tumbuhan ini bergerak karena ada rangsangan dari dalam sel itu sendiri atau dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Contohnya apa Ustazah? Kita lihat contohnya. Nah, siapa yang tahu pohon ini atau tanaman ini? Ini adalah petek Cina ya, atau kita akan sebagai lamtoro. Kalau kalian suka main, biasanya petek Cina ini kalau sudah tua, buahnya akan dengan sendirinya pecah, ya. Kenapa bisa terjadi? Karena semakin tua, kadar air dalam buah lamtoro ini semakin sedikit, ya. Karena pengaruh kadar air dalam buah lamtoro itu sendiri mengakibatkan tanaman buah lamtoro semakin tua, ya, buahnya ini akan pecah dengan sendirinya, ya. Jadi dia bergerak, geraknya dengan gerakan pecah, begitu Kak ya. Berikutnya contohnya apa? Nah, kita lihat ini buah apa? Ini adalah buah randu atau pohon randu ya.
atau simpelnya kapuk. Atau kapuk, nih kapuk kalau muda yang warna hijau ini belum retak, tapi semakin bertambahnya usia ini buahnya mengalami retak. Kenapa? Karena adanya perubahan kadar air di dalam buah kapuk itu sendiri. Nih kadar airnya berubah Kak, semakin tua semakin berkurang, sehingga nanti dia bisa retak. Begitu ya. Itu merupakan gerak endonom contohnya. Next, yang kedua adalah gerak esionom. Gerak esionom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar. Kalau endonom dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri, kalau esionom ini dari luar tubuh tumbuhan. Bisa membedakannya ya. Jenis daripada gerak esionom itu ada 3. Yang pertama ada gerak tropisme, yang kedua ada gerak taksis, yang ketiga ada gerak nasti. Apa perbedaannya? Kita bahas. Gerak tropisme adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan dari luar. Jadi, pergerakan tropisme ini dia menuju ke sumber rangsangan. Ya Kak ya, gerakannya menuju ke sumber rangsangan. Oke. Contohnya apa Ustazah? Gerak tropisme ini contohnya lumayan banyak ya. Kita lihat. Yang pertama ada geotropisme. Sumber rangsangannya berupa apa geotropisme ini? Dari kata geo. Geo ini artinya pusat bumi. Jadi gerakan tumbuhannya ini menuju pusat bumi. Apa contohnya Ustazah? Nah, contohnya adalah akar. Nih, akar ini gerakannya pasti menuju ke tanah Kak ya, ke pusat bumi. Itu namanya geotropisme positif karena menuju sumber rangsangan. Sedangkan ujung batang pada tanaman ini dia menjauhi pusat bumi. Makanya disebut sebagai geotropik atau geotropisme negatif karena menjauhi. Kalau yang mendekati namanya geotropisme positif, sedangkan menjauhi adalah negatif. Itu contoh gerak tropisme. Contoh berikutnya adalah hidrotropisme. Hidro artinya air Kak, tropisme gerak tumbuhan ya. Berarti gerak tumbuhannya bagaimana Ustazah? Kalau hidrotropisme, gerak tumbuhannya menuju sumber air. Contohnya apa Ustazah? Contohnya hampir sama kayak tadi ya. Nah ini kita lihat ada tanaman disiram ya, airnya banyak di sini, maka pergerakan akar ini menuju ke air disebut sebagai hidrotropisme positif. Kenapa? Karena dia menuju air. Begitu Kak ya pergerakannya. Dan dia nggak pindah tempat kan Kak untuk mencari air. Begitu ya. Itulah namanya gerak pasif. Dia hanya sedikit bergerak tapi tidak memindahkan seluruh tubuh tumbuhan itu sendiri. Next, berikutnya adalah ada tigmotropisme. Tigmo ini adalah sentuhan. Jadi, gerak tumbuhannya dikarenakan adanya sentuhan. Kita lihat contohnya apa? Nah, ini ada besi ya. Besi yang disimpan di sebelahnya tanaman bersulur ya. Ini contohnya boleh timun suri, boleh timun biasa, boleh semangka juga. Ujungnya kita simpan ya, maksudnya kita simpan batang ataupun besi, kemudian ujung sulurnya kita tempelkan saja. Nanti besok dan besoknya lagi dia akan melilit. Ya, karena ada sentuhan, ujung sulurnya dia melilit. Nah, ini namanya gerakan tigmotropisme. Nah, ini contohnya timun juga ya. Ini sulurnya. Kalau kita simpan batang kayu, sulurnya akan melilit. Itu simpelnya ya. Itu gerakan tigmotropisme. Lanjut. Berikutnya adalah kemotropisme.
Kemo ini adalah zat kimia, Kak. Tropismenya gerak tumbuhan. Jadi gerak tumbuhannya itu menuju ke sumber rangsangan berupa zat kimia. Apa Ustazah contohnya? Ini simpel. Nah, apa? Kalian pernah menanam tanaman mungkin ya? Pastinya. Ada pupuk ya. Nah, kita ini tanaman, kita siram dengan pupuk, kemudian tambahkan dengan air. Pupuk itu ada zat kimianya tentunya, Kak ya. Nah, kita lihat perbedaan gambarnya. Setelah beberapa hari, lihat ini akar. Kemudian pergerakannya. Nih akarnya bergerak menuju adanya zat kimia. Pupuk ya. Nah, ini namanya kemotropisme. Akarnya aja yang pindah. Selanjutnya adalah gerak taksis, gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi arah sumber rangsangan. Contohnya apa Ustazah yang termasuk gerak taksis? Contohnya adalah ini ada Iglinoviridis. Makhluk hidup mikroskopis ya, sangat kecil sekali yang hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop. Ini namanya gerakan fototaksis. Foto artinya cahaya, jadi pergerakan tumbuhan ini dipengaruhi sumber rangsangan berupa cahaya. Jadi Iglinoviridis ini akan bergerak mengikuti atau menuju sumber rangsangan cahaya. Jadi kalau ada cahaya di sebelah mana, dia akan bergerombol menuju cahaya tersebut. Itu namanya fototaksis. Berikutnya yang termasuk gerak taksis adalah kemotaksis. Kemo itu berupa zat kimia. Jadi pergerakannya dikarenakan adanya rangsangan berupa zat kimia. Contohnya apa Ustazah? Contohnya adalah pergerakan inti generatif daripada serbuk sari menuju ovum. Ya, ini namanya proses pembuahan sehingga terbentuk yang namanya buah. Lanjut. Yang ketiga adalah gerak nasti. Sebelumnya tadi sudah kita bahas gerak tropisme, gerak taksis, dan yang ketiga gerak nasti. Gerak nasti adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi, tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan dari luar. Tadi kalau tropisme dengan taksis itu gerakannya menuju sumber rangsangan, sedangkan kalau nasti tidak dipengaruhi. Yang termasuk gerak nasti apa saja? Contohnya ada seismonasti, berikutnya niktinasti, berikutnya lagi termonasti, dan yang terakhir ada fotonasti. Belakangnya ada nasti semua. Bedanya depan ya Kak ya. Depan ini merupakan sumber rangsangannya. Jadi untuk cara menghafalnya adalah depannya saja. Kalau belakang insya Allah sama. Next. Kita bahas seismonasti. Seismo ini artinya adalah sentuhan. Contohnya apa Ustazah? Nah, ini sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada tanaman Mimosa pudica atau dalam keseharian kita kenal putri malu. Ya, ini daun putri malu, kemudian ada rangsangan berupa sentuhan. Kita menggunakan pensil di sini. Kita sentuh, ya. Nah, daun putri malu setelah kita sentuh ini menutup atau mengatup daunnya, Kak. Ya. Daunnya ini tidak bergerak menuju pensil. Bukan ya, tapi dia menutup. Ya. Jadi bergeraknya tidak menuju ke sumber rangsangan, tapi karena rangsangan itu sendiri. Seismo artinya gerakan, ya. Next. Berikutnya adalah niktinasti.
Nikti artinya gelap, ya. Jadi gerak tumbuhan ini dikarenakan adanya gelap, tapi tidak menuju gelapnya Kak ya. Apa contohnya Ustazah? Nah, kita lihat. Ini daun pete Cina Kak ya. Daun pete Cina kalau menjelang sore atau malam, daunnya akan menutup dikarenakan adanya perubahan dari terang ke gelap. Ini namanya gerakan niktinasti. Next, berikutnya termonasti. Termo ini artinya adalah suhu. Jadi pergerakan tumbuhannya karena adanya suhu. Contohnya apa Ustazah? Contohnya adalah ini bunga tulip, ya. Termonasti gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan suhu. Contohnya mekarnya bunga tulip pada saat suhu udaranya sesuai. Bunga ini akan mekar jika suhunya menjadi hangat dan menutup kembali jika suhunya menurun. Ya, jadi ketika suhunya hangat, dia akan mekar nih Kak. Sedangkan kalau suhunya mulai dingin, dia akan menutup. Ya, ini dikarenakan ada perubahan suhu. Ya, lanjut. Ada gerakan berupa fotonasti. Foto itu artinya cahaya. Berarti gerakan tumbuhan ini dipengaruhi karena ada cahaya. Contohnya apa Ustazah? Contohnya bunga pukul 4. Nah ini. Bunga pukul 4 atau kita kenal bunga asar ya. Kenapa disebut sebagai bunga asar? Karena bunga ini mekarnya pada sore hari Kak. Ketika cahaya mataharinya dikatakan cukup. Ya, ini pagi hari bunganya menutup ya, menguncup, sedangkan sore hari ketika cahayanya dirasa cukup oleh tumbuhan itu, dia mekar begitu. Ya, ini merupakan gerakan fotonasti. Bunganya tidak berpindah menuju arah matahari, tidak kan? Dia tetap di situ. Ya, itu merupakan contoh-contoh daripada gerak nasti. Kita review gerak pada tumbuhan ada berapa? Ada 2. Yang pertama gerak endonom, yang kedua ada gerak esionom. Kalau endonom gerakan karena pengaruh dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Kalau esionom gerak tubuh tumbuhan karena pengaruh rangsangan dari luar. Gerak esionom ada berapa jenis? Ada 3. Yang pertama ada gerak tropisme, yang kedua ada gerak taksis, dan yang terakhir ada gerak nasti. Itu saja mungkin yang bisa Ustazah sampaikan. Selamat belajar dan sukses. Mohon maaf dengan segala kekurangannya, karena kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan datang dari Ustazah secara pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.